warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini kelas 8 ya? Iya, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kepada ketua kelas dimohon untuk memulai pelajaran dengan membaca doa. Baiklah, teman-teman, mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu akan absen ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Baik, Bu. Oke, yang pertama Lucia Anggraini, Hadiroh. Eva Yuliana, Hadiroh. Lala Kumala, Hadiroh. Safira Karisma. Hadiroh, Bu. Oke, semua hadir ya? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah untuk hari ini tidak ada yang izin, apalagi izin sakit. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, coba tempat duduknya bereskan, dibersihkan juga yang ada di laci-laci biar pembelajaran kita bisa nyaman dan enjoy. Ya, Bu. Oke. Yang ada di laci coba dibersihin. Udah ada bersih ya, Iya, Bu. Nah, untuk yang selanjutnya, anak-anak masih ingat nggak pembelajaran kita yang di pertemuan sebelumnya apa? Apa ya, Bu? Oh, lupa. Oke. Jadi, pembelajaran sebelumnya itu adalah tentang bulan Ramadan. Oke, semangat sekali. Gimana nulisnya ya? Ramadan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang bulan Ramadan. Apa sih bulan Ramadan itu? Bulan keberkahan, Bu. Nah, pinter Lucy. Jadi pertemuan kemarin membahas tentang bulan Ramadan, yang artinya adalah di mana di bulan Ramadan itu terdapat waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan dan keistimewaan. Oke? Iya, Bu. Nah, karena kemarin sudah membahas tentang bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ini ada apa sih? Ada kegiatan apa yang bisa kita lakukan di dalamnya? Yang harus kita lakukan di dalamnya, yaitu puasa. Oke, berarti hari ini kita akan membahas tentang puasa. Oke, anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang pertemuan sebelumnya yaitu bulan Ramadan? Enggak, Bu, udah jelas. Yes, oke. Jadi, Ibu berharap bahwa pembelajaran kali ini nantinya bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak sekalian kalau puasa di bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar kita menahan diri dari makan, dari minum, dari tidur-tiduran, rebahan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah supaya menambah keimanan kita. Oke? Ya, Bu. Nantinya materi yang akan kita bahas di puasa ini adalah tentang definisi. Saya berdiri ya, anak-anak. Iya, Bu. Jadi pertama adalah tentang definisi. Yang kedua tentang syarat dan rukun. Oh, ini definisi dan dalil. Syarat dan rukun. Kemudian yang ketiga adalah hikmah.
bulan Ramadan itu akan ada puasa. Nah, puasa itu ada dua perumpamaan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah diibaratkan seperti kepompong. Gak mirip kepompong ya, tapi ibu berharap anak-anak bisa paham bahwa ini adalah kepompong. Iya, Bu. Nah, kepompong sebelum menjadi kupu-kupu yang indah yang bisa terbang tinggi, maka dia akan melaksanakan salah satu perkara, yaitu puasa. Kepompong itu puasa dulu sebelum dia jadi kupu-kupu yang indah. Itulah perumpamaan bagi orang-orang yang puasa, yang dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian meningkatkan ketakwaannya. Nah, seperti itu. Kemudian itu adalah perumpamaan yang pertama. Perumpamaan kedua adalah apa ini? Ular. Jadi orang puasa bisa diibaratkan juga seperti seekor ular. Kenapa, Bu? Karena seekor ular sebelum dia berganti kulit, dia melaksanakan juga salah satu perkara puasa. Tetapi yang dia dapat hanya sekedar berganti kulit, bukan lebih dari itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya, semoga saja kita sebagai seorang hamba melaksanakan puasa bukan hanya sekedar gak makan dan gak minum, tetapi lebih dari itu kita bisa memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya kita akan jadi anak-anak coba dibuka buku LKS-nya. Udah, Ya. Bu. Kita akan membahas tentang puasa. Pertama, kita akan membahas tentang definisi. Definisi itu adalah pengertian dan dalil. Pengertian dan dalil. Pengertian dari puasa. Anak-anak ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Ya, Mbak Risma. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu. Nah, pintar, cerdas, betul. Yang dinamakan puasa adalah tidak hanya sekedar kita menahan diri dari nggak makan, nggak minum, tetapi kita juga harus bisa menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang seperti apa, Bu? Coba dilihat bukunya. Kan itu ada gambar. Yang pertama, ada gambar yang bertuliskan maaf, lagi puasa. Oke, maaf, lagi puasa. Maksudnya seperti apa? Nah, ketika nanti anak-anak itu lagi menjalankan ibadah puasa, kemudian ada yang menawarkan minum seumpamanya, atau menawarkan makan seandainya. Nah, tolaklah secara halus, tapi nggak sok-sokan. Seperti apa, Bu? Maksudnya adalah seperti ketika diajak makan nih, contoh Mbak Lucy, makan yuk gitu, makan yuk, atau aku gratisin deh gitu. Kemudian anak-anak ketika lagi puasa jawab aja, maaf saya lagi puasa, jadi untuk hari ini saya belum bisa makan bareng kamu deh gitu. Tapi jangan jawab yang seolah diri kita yang paling baik. Kayak seandainya makan yuk, terus anak-anak menjawab, maaf aku lagi puasa dong, nggak kayak kamu nggak puasa. Jangan seperti itu, oke? Ya, Kemudian yang kedua, itu ada gambar yang bertuliskan meskipun puasa harus tetap kerja dengan semangat. Oke, harus tetap kerja semangat. Maksudnya adalah apa? Ketika puasa itu kan tenaga kita habis ya, tenaganya habis, kemudian nggak ada energi yang bisa kita pakai karena memang nggak ada yang kita konsumsi seperti itu. Jadi memang tubuh kita kekurangan energi gitu. Tapi jangan jadikan itu sebagai dalih bahwa kalian nantinya bisa bermalas-malasan. Oke, kayak seandainya disuruh ibunya, ayo mbak nyapu, ayo mas ke ladang yuk gitu kan, seandainya seperti itu. Nah, kemudian anaknya jawab, malas ah bu, pak, aku ini lagi puasa loh, aku tuh nggak mau kerja yang berat-berat, nanti aku tambah lemas, terus aku nggak jadi puasa. Nah, jangan seperti itu. Jangan jadikan alasan karena kalian puasa itu sebagai sesuatu hal untuk membuat kalian menjadi malas-malasan. Kalian harus tetap semangat, tetapi semangat kalian juga tidak jangan sampai melakukan suatu perbuatan atau perkara yang membuat kalian itu kehilangan tenaga terlalu banyak tapi hasilnya sia-sia. Seperti apa coba? Seperti seandainya anak-anak puasa tetapi siang-siang sampai sore anak-anak malah main bola di lapangan.
panas-panasan, kemudian malah jajan ke pasar, beli makanan di pasar. Nah, hal-hal yang seperti itu sebisa mungkin anak-anak kurangi porsinya ya. Ya, Bu. Oke, yang gambar ketiga itu ada gambar orang-orang yang lagi buka puasa. Buka puasa bareng-bareng. Nah, inilah puncak kenikmatan bagi orang-orang yang puasa, seperti kupu-kupu itu tadi. Seperti kupu-kupu ini tadi. Jadi, kupu-kupu kan sebelum jadi seekor kupu-kupu yang indah, seekor kupu-kupu yang bisa terbang tinggi dengan cantiknya, dia melaksanakan puasa dulu, berbentuk kepompong dulu, kemudian orang lihatnya jijik, tapi setelah itu dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, seperti itu. Nah, ketika buka puasa juga seperti itu. Kita nggak makan seharian dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kita nggak makan, nggak minum, tapi kita tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, itu adalah suatu kelebihan ketika nanti kita bisa menjalankan ibadah buka puasa. Apalagi buka puasanya bareng sama teman-teman yang biasanya bukber, kemudian sama keluarga kita. Nah, itu adalah suatu kenikmatan, momen dimana kenikmatan yang seperti itu yang bakal kita rindukan jauh hari setelah dari bulan Ramadan itu tadi. Tetapi jangan khawatir bahwa puasa yang bisa kalian lakukan itu nggak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga bisa di hari-hari yang bisa kalian lakukan puasa yang di dalamnya bisa terdapat pahala. Yang keempat itu ada gambar marhaban ya Ramadan. Yang pertama itu pokoknya ada gambar sendok sama garpu, itu nggak boleh makan berarti. Kemudian ada gelas, jangan minum dulu deh. Nah, tapi di bawah gambar-gambar itu terdapat banyak sekali keindahan, banyak sekali keberkahan yang ada di dalamnya. Oke, anak-anak ada yang mau ditanyakan setelah membahas tentang pengertian tadi? Enggak, Bu, udah cukup. Oke, yang selanjutnya yaitu membahas tentang dalil dari puasa. Dalil dari puasa itu terdapat di buku Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Pintar, 183. Oke, coba Mbak Lucy dibacakan ayatnya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya Mbak Lucy? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Oke, berarti itu adalah salah satu dalil yang menjelaskan tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Dibuka buku LKS-nya, Ya, Bu. di mana setiap anak harus mencatat dan menulis tentang pengertian dan juga dalil dari puasa. Oh iya, mau sendiri-sendiri atau kelompok? Kelompok, Bu. Kelompok. Ya, berarti kalau kelompok materinya harus kita isi full penuh. Kemudian nanti baru kalian bisa kerjakan, karena nanti karena tadi kan masih sedikit tuh pengertian dan dalilnya. Iya. Kalau kelompok orangnya banyak, jadi yang dibahaskan pasti bakal tambah sedikit. Jadi kita bahas tentang semuanya langsung aja ya. Iya, Bu. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang syarat dan rukun. Syarat dan rukun. Kita akan bahas tentang syarat dulu. Syarat dan rukun. Syarat dan rukun dari puasa itu yang pertama adalah beragama Islam. Nah, meskipun di dunia ini ada bermacam-macam agama,
Mungkin dan bisa jadi di dalam agama yang lain pun ada ibadah yang bernama puasa, tetapi ada ibadah yang serupa dengan puasa tapi namanya bukan puasa. Tapi wallahu alam, kita akan membahas tentang agama kita dulu, yaitu tentang agama Islam. Jadi kenapa orang Islam itu harus puasa? Karena memang salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam yaitu berpuasa. Puasa. Yang kedua yaitu balik. Tahu kan ya balik seperti apa? Kalau perempuan itu baliknya dari umur 9 tahun ketika dia sudah keluar Darah. atau haid. Kemudian kalau yang laki-laki biasanya dia disebut balik ketika dia sudah keluar apa? Keluar air kencing. Air mani, Bu. Ya, kemudian yang ketiga dari syarat puasa itu adalah berakal. Nah, kenapa berakal, Bu? Gitu. Ya iya, ketika kalian bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah, itu kalian sudah diharuskan untuk melakukan ibadah puasa. Nah, orang gila, Bu, orang gila berakal atau enggak? Dia mempunyai otak tapi dia masih belum bisa memaksimalkan akal mereka. Akan sedang, Bu. Ya benar, nggak apa. Kemudian yang selanjutnya yaitu sehat jasmani dan rohani. Kenapa, Bu, kok sehat jasmani dan rohani? Karena orang yang puasa itu membutuhkan energi yang lebih untuk mengontrol kekuatan diri mereka. Sehingga kalau orang sakit, ya jangan sampai karena dia melakukan puasa menimbulkan mudarat yang lain. Kemudian yang keenam yaitu suci dari hadas. Seperti apa? Yaitu tadi, ketika haid, ya nggak boleh puasa, malah tidak diharuskan dan tidak diwajibkan. Jadi ketika orang haid malah dia puasa, dia buat apa gitu? Ketika dia udah lapar nih seharian nggak makan nggak minum, tapi dia tetap tidak mendapatkan pahala karena memang dia lagi berhadas tetapi dia melaksanakan puasa. Untuk yang selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa itu ada yang pertama adalah niat. Kok niat, Bu? Kalau nggak niat gimana gitu? Itu pertanyaan apa ya? Karena setiap ketika kita akan melakukan sesuatu jangan lupa niatnya. Ya supaya biar afdol, biar kalian paham supaya biar afdol. Yang kedua yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu. Seharian puasa, anak-anak gak makan, gak minum, tetapi anak-anak rebahan terus, nonton YouTube terus, sama aja. Terus tiduran terus malah melakukan suatu hal yang gak seharusnya dilakukan. Seperti itu. Jadi puasa itu gak harus kalian gak makan, gak minum, tetapi juga lebih dari itu anak-anak harus bisa menahan diri dari hawa nafsu. Nah, itu tadi adalah rukun dan syarat dari puasa. Yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang hikmah. Hikmah dari puasa. Sebenarnya banyak sekali hikmah dari kita melaksanakan puasa. Hikmah itu apa sih, Bu? Sesuatu yang bisa kalian pahami itu seperti kayak impact atau apa ya? Impact itu apa ya? Efeknya ya. Efek dari kalian melaksanakan puasa itu seperti apa? Tetapi itu juga jangan lupakan dengan dua perumpamaan itu tadi. Seperti kupu-kupu yang dia nantinya bisa terbang tinggi dengan cantiknya ketika memang dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki diri. Atau yang kedua, yaitu seekor ular yang hanya berganti kulit saja. Nah, itu. Yang pertama, hikmah dari puasa adalah sabar. Sabar, Bu, kan banyak yang lain. Oke, yang lain kita bisa jelaskan nanti. Tapi yang pertama itu adalah tentang sabar. Kenapa sabar, anak-anak? Ya, kita harus bersabar. Ketika kita lapar, kita harus bersabar untuk menunggu buka puasa nanti. Ketika haus, kita harus menunggu buka puasa nanti. Seperti itu. Ketika kita pengen rebahan terus, ketika kita pengen tidur terus, ketika kita ingin makan sepuasnya, minum sebanyak-banyaknya. Tapi ketika belum waktunya, kita harus bersabar sampai menunggu buka puasa. Oke, hikmah yang selanjutnya yaitu hikmah yang selanjutnya itu membentuk akhlakul karimah. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita puasa, kemudian kita sebisa mungkin pasti kita akan kayak
aduh aku mau ngelakuin ini tapi aku lagi puasa. Nah, anak-anak akan secara spontan, respon dari diri kalian akan kayak, aduh saya puasa, ngapain sih saya harus siang-siang main panas-panasan. Nah seperti itu. Kenapa sih saya harus ketika ibu nyuruh aku harus membentak ibu. Nah, kenapa ketika ibu menyuruh aku malah menolak, padahal aku lagi puasa. Nah ketika aku puasa, aku ingin mendapatkan pahala. Seperti itu. Ketika aku mendapatkan pahala, kok malah aku menambah dosa dengan aku tidak mematuhi perintah dari ibu atau bapak. Seperti itu. Atau ketika ada tetangga lewat, kita karena kekurangan energi, kita jadi kayak, aduh males negur, males aku nyapa, males aku seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Sebisa mungkin kita dengan kita melaksanakan puasa menambahkan ketakwaan kita, dan itu mendapatkan hasil di perilaku kita yang nantinya bisa berakhlakul karimah. Untuk yang ketiga yaitu menimbulkan rasa syukur. Nah, menimbulkan rasa syukur itu seperti apa, Bu? Seperti apa menimbulkan rasa syukur itu? Ketika anak-anak sudah seharian puasa, kemudian anak-anak nantinya bisa buka dengan makanan yang layak, minuman yang cukup. Nah, seperti itu yang membuat kalian nantinya bisa bersyukur. Karena puasa itu mengajarkan kita bahwa banyak orang di luar sana yang masih kekurangan untuk makan, untuk minum. Nah, jadi ketika kita mendapatkan waktu untuk buka puasa, kita harus bersyukur karena masih banyak kenikmatan Allah yang masih diberikan kepada kita. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan yaitu maksudnya adalah anak-anak sholat nih. Anak-anak sholat, kemudian anak-anak bisa berakhlakul karimah, sabar, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu adalah salah satu hikmah dari puasa. Kemudian yang selanjutnya yang paling pasti kalian inginkan adalah membersihkan diri dari dosa. Itu ketika kita melaksanakan puasa semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita. Oke anak-anak, jelas ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, untuk 3 pembahasan itu tadi, sekarang anak-anak Ibu bagi kelompoknya dan kemudian nanti tulis di buku dan dikumpulkan ya. Iya, Bu. Oke. Ini bukunya coba dibuka. Sekarang Lucy sama Eva, kemudian Safira Karisma dan Habibi. Dan sekarang ditulis di buku, kemudian nanti dikumpulkan ya. Iya, Bu. Baik. Dirapikan lagi ya. Iya, Bu. Jangan lupa baca bukunya. Bu. Punya Mbak Lucy? Ini, Bu, tempat saya sama Eva. Oke. Tulisannya rapi. Makasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Iya, Bu. Jadi, tadi pekerjaan sudah diselesaikan. Ibu rasa anak-anak sudah paham ya apa yang materi tadi Ibu sampaikan. Gimana? Insya Allah, Bu, paham. Jadi Ibu akan mengulas lagi, kemudian nanti akan Ibu tanyakan lagi untuk mengevaluasi anak-anak sekalian. Jadi pembelajaran yang pertama yaitu kita membahas tentang pengertian. Pengertian dari puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan juga hawa nafsu. Nah, kalau dalilnya terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Bagus. Kemudian untuk syarat dan rukunnya, untuk rukunnya tadi cuma ada dua. Untuk syaratnya tadi ada, ayo ada berapa? Ada 6. Kemudian untuk hikmahnya yang kita pelajari itu ada 5. Oke, sekarang Ibu akan tanya. Coba Mbak Eva, dalil untuk berpuasa ada di Quran surah apa? Al-Baqarah ayat 183. Oke, pintar. Untuk Mbak Lucy, hikmah puasa ada? Ada 5. Pintar. Berarti anak-anak sudah paham ya apa yang kita pelajari tadi? Sudah, Bu. Oke, sekarang untuk pekerjaan rumah, untuk biar kalian bisa belajar, biar bukunya nggak nganggur dan nggak cuma dimasukin ke tas, anak-anak semua, Ibu kasih tugas per orangnya menulis tentang pengertian, dalil, rukun,
rukun dan syarat, kemudian hikmah dari Puasa. Karena kita tadi kan cuma ada beberapa. Nah, anak-anak kalau menemukan yang lain, kalian bisa catat lagi. Oke? Ya, Bu. Oke. Dan sumber yang bisa kalian gunakan, ya karena kalian anak milenial, pasti kalian menggunakan gadget pasti, tapi juga jangan melupakan bahwa ada buku yang bisa kita gunakan. Oke, untuk materi yang selanjutnya yang akan datang, anak-anak, Ibu harap anak-anak nantinya bisa mempelajari ini sebelum kita mulai, yaitu tentang lanjutannya tentang Idul Fitri. Tentang Idul Fitri, yang mana nanti materinya akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan juga berkah serta menambah keilmuan kita semua. Amin. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya kepada ketua kelas dimohon untuk membaca doa penutup. Baik teman-teman, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga berkah dan jangan lupa belajar. Oke? Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.